Hidup ini terkadang sulit untuk ditebak, apalagi denganku yang masih jomblo. Perkenalkan, namaku John. Aku bekerja di departemen sepatu milik Bapak Puma. Disinilah hanya aku pegawai yang belum menikah. Semua karyawan-karyawan di sini memiliki anak dan juga istri. Sudah lama sekali aku menyendiri. Bahkan di usiaku yang menginjak 31 tahun ini belum juga mendapatkan pendamping hidup. Kebetulan aku mempunyai kepala staf yang bernama Bu Marni. Ia begitu sangat membantuku untuk semua hal tentang sebuah pekerjaan di pabrik. Meskipun usianya lebih tua dariku, Bu Marni sangatlah cantik dan mempesona bagiku. Ia berumur kurang lebih 41 tahun. Dan Bu Marni mempunyai suami yang tak jauh umurnya dengan suaminya itu. Bu Marni sendiri memang asli penduduk kampung desaku. Sejak dahulu memang aku sudah mengidolakan Bu Marni. Karena kecantikannya yang amat begitu membagongkan dan luar biasa. Apalagi ia sekarang jadi atasanku. Suatu hari saat aku baru pulang kerja, aku sampai tujuan rumah sekitar pukul 8 malam. Belum sampai depan pintu rumahku, tiba-tiba HP-ku berdering. Kulihat HP-ku ternyata Bu Marni, atasanku yang menelpon. Dengan suasana hati yang sangat bahagia, aku angkat teleponnya. Ternyata Bu Marni mau kasih tahu kalau besok ada kerjaan lembur di pabrik tempatku bekerja. Karena ini lembur yang sangat amat besar upahnya, apalagi isi kantongku yang sudah sekarat ini dan tanggal gajian pun masih kurang beberapa minggu lagi. Lumayan kan buat jaga-jaga isi kantongku yang lagi menipis ini. Aku pun segera menyetujuinya dan mempersiapkan kerjaan lembur untuk esok hari. Keesokan paginya aku bangun pagi dan saat itu juga aku sangat semangat sekali. Apalagi mengingat hari ini ada kerja lembur bersama mbak kebanggaan aku, yaitu Bu Marni. Aku pun datang ke pabrik sangat pagi sekali. Para karyawan pun belum kunjung datang. Kemudian kuperhatikan Bu Marni juga belum datang. Aku tidak sabar menanti kehadiran Bu Marni datang. Ketika Bu Marni datang, semua karyawan yang diajak lembur mempersiapkan bahan-bahan yang akan dikerjakannya. Singkat kisah, ketika malam datang, saatnya aku kerja lembur dengan rekan-rekan yang sudah terpilih. Dan juga dengan Bu Marni atasanku itu. Saat itu aku melihat masih banyak orang di pabrik. Aku pun melanjutkan pekerjaanku yang belum selesai. Dan aku lihat lagi kantor sudah sepi sekali. Kebetulan aku tadi membawa bekal makanan. Jadinya aku menawarkan bekal makan yang sudah aku bawa dari rumah itu ke Bu Marni. Kebetulan Bu Marni juga belum selesai mengerjakan pekerjaannya. "Bu, ini ada bekal, mari kita makan bersama," kataku. Bu Marni tersenyum sambil mengambil bekal yang sudah kubawa itu. Dan malam itu bayanganku itu muncul. Di pikiranku mulai tidak bisa fokus lagi, seakan wajah Bu Marni selalu menghantuiku. Lalu aku mendekati Bu Marni dan memberanikan diri untuk menyatakan perasaanku kepada Bu Marni. Dan saat itu juga Bu Marni kaget saat aku mengatakan itu semua. Lalu aku mencoba meyakinkan Bu Marni bahwa aku memang benar-benar mencintainya. "Kenapa Bang John suka sama saya? Saya kan sudah punya suami dan sudah beranak. Apalagi Bang John masih bujang, bisa memilih wanita yang lebih dari ibu," ucap Ibu Marni. "Aku serius dan aku juga suka sama Bu Marni. Sudah sejak zaman jahiliyah aku mengidolakan ibu." Aku terus berusaha mencoba untuk merayu Bu Marni. Dan akhirnya Bu Marni luluh dengan semua bisikan setanku. Dan sampai akhirnya aku mengajak Bu Marni malam itu juga. Saat itu aku sangat berbahagia sekali. Dan malam itu juga aku berikan salah satu hadiah istimewa kepada Bu Marni. Aku tidak menyangka malam itu bisa terjadi sampai lembur kerja pun jadi tertunda. Waktu terus berjalan sampai selesai. Kemudian aku dan Bu Marni tersenyum bersama. Lalu bergegas melanjutkan pekerjaan lembur yang hampir selesai. Keesokan harinya, aku selalu mencari-cari kesempatan dalam keselempakan Bu Marni untuk kerja lembur lagi.
Aku hanya manusia tidak luput dari dosa. Dan itulah kisah sang pahlawan John yang memberikan buku hariannya buat suguhan cerita-cerita seru untuk kalian semuanya. Semoga dengan cerita ini bisa jadi motivasi bagi orang yang punya hubungan agar lebih baik dan bisa menjaganya. Jangan sampai si John bergerilya di mana-mana. Sampai jumpa di cerita lainnya.